Guys, lihat nih, lebaran di rumah si pemilik ijazah asli. Ya bang, posting terus sanjungan Anda. Bangganya apa bang? Cuma modal ijazah asli. Namun kenyataannya tidak ada manfaatnya di negara ini. Kontribusinya buat negara ini tidak ada. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Manusia satu ini memang pintar sekali mengolah kata, membolak-balikan fakta, dan ngedabrus. Nantinya kalau kita komentari apa yang sudah diucapkan oleh Pak Anies, ya pastinya para ternak-ternaknya ini tidak akan terima. Mereka akan selalu mengatakan Pak Anies ini hanya mengkritik dan Pak Anies ini ijazahnya asli. Itulah yang mereka selalu bangga-banggakan. Ijazah asli kalau tidak mampu bekerja juga tidak ada gunanya. Kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, dikasih cerita. Gitu loh. Harapannya Ramadan, harapannya Ramadan, Ramadan tiba semua bahagia. Anak Abah akhirnya klarifikasi dan minta maaf. Jadi guys, ini tuh buntut dari dia menciptakan sebuah tren yang dia membanggakan bahwasanya dia bukanlah voter 02, kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para anak abah yang beberapa waktu lalu banyak keluar-keluar ya, katanya lebaran tahun ini mau pakai rompi anti peluru. Dari sini fix ya, sudah jelas ya, sejak zaman Nabi Adam, para anak abah itu bisanya cuma ngedabrus doang. Nyatanya tidak ada satupun anak abah yang lebaran tahun ini pakai rompi anti peluru ya. Iya, nggak ada, gedabrus doang mereka itu, cuma membacot ya. Dan tidak ada pula ya satu warung kelontong pun di negeri ini yang semula menjual sembako beralih menjual rompi anti peluru. Selain itu teman-teman, ada juga open house di rumah abah ya. Kemudian anak abah dengan bangganya menyebut, lihat nih, lebaran di rumah pemilik ijazah asli. Langsung dirujak oleh netizen ya. Katanya ijazahnya asli, percuma orangnya koplak, kagak ketulungan, gak bisa kerja. Benar-benar kata orang ya. Jadi maksud saya itu benar kata orang ya. Bertemu abah hanya dapat ngedabrus ya. Kalau bertamu ke rumah orang masih dapat makanan ya kan, perut kenyang. Kalau ke rumah abah hanya dapat cerita, ceritanya ngedabrus. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, lihat nih, lebaran di rumah si pemilik ijazah asli. Ya bang, posting terus sanjungan Anda. Bangganya apa bang? Cuma modal ijazah asli. Namun kenyataannya tidak ada manfaatnya di negara ini. Kontribusinya buat negara ini tidak ada. Gelandangan politik, mondar-mandir ke sana kemari, cari panggung, recehan. Buat apa bang? Negara ini tidak butuh jasa asli. Negara ini hanya butuh orang yang bisa membangun, berbakti kepada negara dan bangsa. Oke bang, paham? Ya, betul ya, saya sependapat ya. Ijazah itu penting ya, apalagi di Indonesia bahwa ya ijazah itu bagian yang paling penting. Kalau orang punya kemampuan, nggak punya ijazah, nggak diakui, ya kan? Itu di Indonesia, beda dengan di Eropa dan di benua Amerika ya.
Jadi ijazah itu hanya formalitas, yang penting adalah kemampuan. Nah di Indonesia sebaliknya gitu loh. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu. Ijazahnya asli gitu kan, tapi nggak bisa kerja, ya percuma juga ya kan. Ijazahnya ya udah laminating, taruh di tembok buat pajangan gitu aja ya kan. Ya kenapa seperti itu ya, coba aja tengok ya kan Abah katanya ijazahnya asli ya kan. Wah. Tapi selama 5 tahun menjadi gubernur Jakarta, cuma bisa membangun 1 puskesmas. Coba bayangin, kalau cuma membangun 1 puskesmas, nggak perlu membangga-banggakan ijazah asli ya kan. Tukang bangunan aja, kuli bangunan bisa. Lanjut, lanjut. Pilpres sudah selesai. Jadi kalau saya singkatnya begini, kalau saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirnya nggak dapat, dikasih cerita. Gitu loh. Nah, ini sepakat saya ya. Pilpres sudah selesai gitu kan. Ya, kalau datang ke rumahnya Prabowo ya dapat makanan minimal kenyang gitu kan. Kalau ke rumahnya Abah dapat cerita. Ini yang ngomong ya kan. Ini kader elit partai terbesar di Indonesia loh. Jadi bukan pesanannya 02, bukan pesanannya Jokowi, enggak. Ini yang ngomong adalah pendukungnya paslon 03 ya kan. Itu ngomong ya kan, kalau ke rumahnya Abah itu hanya dapat cerita. Jadi percuma ijazah asli ya. Mau lebaran di rumah pemilik ijazah asli kayak atau apa kayak, tetap aja hanya dapat cerita. Lanjut, lanjut. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Manusia satu ini memang pintar sekali mengolah kata, membolak-balikan fakta, dan ngedabrus. Nantinya kalau kita komentari apa yang sudah diucapkan oleh Pak Anies, ya, pastinya para ternak-ternaknya ini tidak akan terima. Mereka akan selalu mengatakan Pak Anies ini hanya mengkritik dan Pak Anies ini ijazahnya asli. Itulah yang mereka selalu bangga-banggakan. Ijazah asli kalau tidak mampu bekerja juga tidak ada gunanya. Ya, dengan Pak Anies mengatakan yang cepat itu membangun bandara dan yang lama itu membangun ibu kota. Yang namanya membangun atau membuat ibu kota baru pastinya membutuhkan waktu lama. Terus bagaimana dengan Anda Pak Anies? Ya, dengan hanya membenahi ibu kota, ya, ibu kota yang sudah ada selama 5 tahun dengan anggaran 400 triliun. Apa yang sudah Anda berikan untuk DKI? Ya, DKI saat itu sekarang DKJ. Selama 5 tahun. Ya, apa yang sudah dibangun oleh Pak Anies. Pastinya kita semua tahu ya. Saya tidak mau menyebutkan bosan. Itu sudah jadi rahasia umum. Cuma satu ya yang saya ingin ingatkan kepada kalian semua. Ada kali ya yang penuh dengan sampah dan bau. Itu bukannya dikeruk, tapi hanya ditutupi dengan waring ya dan disemprot dengan parfum. Ya, inilah kerjaan Pak Anies ya. Pikirannya tidak jalan atau gimana ya? Bukannya dikeruk, tapi malah ditutupi dengan waring. Ada salah satu peribahasa yang cocok sekali untuk Pak Anies Baswedan ini. Cocok sekali ini peribahasanya. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan terlihat jelas. Inilah ya, peribahasa ini cocok sekali dengan Pak Anies. Pak Anies ini pandai sekali dalam melihat kekurangan orang lain. Tapi kekurangan diri sendiri dia tidak sadar. Ya, pandai mengkritik, pandai nyinyir, pandai mengolah kata, tapi tidak mampu bekerja. Ya, seperti itulah. Awas, nanti ternak-ternaknya pada sewot lagi. Iya, teman-teman ya. Barusan kita mendengar ya dengan jelas ya. Dan ini sebetulnya adalah video lama, yaitu video kemungkinan sekitar 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu lah ya, di sebuah masjid di Universitas di Yogyakarta, kalau nggak salah Universitas UGM ya. Ya, pidatonya Abah pada saat itu ceramahnya full nyinyiran ya. Dan ya sebagian besar adalah fitnahan, dan barusan adalah salah satu nyinyiran yang ditujukan kepada Jokowi. Tentu kita sepakat itu ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Bah sampai sekarang masih nyinyirin Jokowi aja?
Emang untungnya apa sih nyinyirin Jokowi? Kan Jokowi sudah bukan lagi presiden gitu loh. Saat ini Jokowi itu hanya orang biasa, rakyat rakyat biasa, sama seperti saya gitu loh. Kenapa Abah itu nggak nyerang Prabowo gitu? Kan sekarang yang jadi presiden Prabowo, ya kan? Kan dulu saingannya Abah tuh. Abah kalah melawan Prabowo. Nah, seharusnya ketika Prabowo dilantik jadi presiden, arah serangan Abah ini belok dari Jokowi ke Prabowo. Kenapa tetap ke Jokowi gitu loh? Takut, Bah. Takut dikarungin sama Prabowo. Aduh, Bah. Lanjut, lanjut. Merabannya Ramadan, merabannya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang. Iya, ini teman-teman ya, ini adalah Mbak Pecel Lele yang sedang ya menyindir gitu ya, menghitung-hitung uang, tapi itu uangnya 5 ribuan. Jangan-jangan ini angpaunya Lebaran ini Mbak Pecel Lele ya. Menyindir para anak-anak Abah yang sejak boomingnya apa itu revisi Undang-Undang TNI ya, itu wah itu bikin banyak VT kemana-mana gitu ya, bahwa habis ini akan pakai rompi anti peluru ketika Lebaran. Nyatanya sampai saat ini nggak ada yang pakai rompi anti peluru ya kan? Karena angpaunya rata-rata cuma dapat 200 sampai 500 ribu. Sementara rompi anti pelurunya harganya paling murah 16 juta. Dan yang paling bagus itu 39 juta, 40-an juta. Ya nggak nutut lah ya kan? Nggak bisa ya kan, makanya lah jangan sok-sokan mau beli rompi anti peluru. Emangnya mampu, ha? Lanjut. Begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten. Bagi pendukung-pendukung Anies Baswedan yang sekarang menjadi pembencinya Jokowi, kan dengar pernyataan ini, ya. Dulu pendukung Anies Baswedan, Anies dan Aniesnya sendiri, ya, mengakui kejujuran Jokowi dan ketulusan Jokowi dalam pemerintahan. Tapi setelah dia menjalani masa kepemimpinan presiden 10 tahun, dan pada masa pertama Anies Baswedan diangkat Menteri Pendidikan, kemudian dibuang, timbullah bahasa-bahasa yang miring terhadap Jokowi. Ada apa ini? Ada apa ini? Coba pikirkan sekali lagi. Ya, makanya dari itu berhati-hatilah untuk menghujat Jokowi, karena sebelumnya kalian memuja Pak Jokowi, ya, dan segala macam cara kalian cari kesalahan dia, mungkin tidak mampu untuk meringkus Pak Jokowi yang kalian bilang harus dihukum, harus dipenjara dan dihukum mati. Itu nggak akan mungkin terjadi, ya, nggak akan mungkin terjadi. Anies aja membuat pernyataan yang seperti ini, apalagi yang lain mengakui sebenarnya kebaikan dan ketulusan Pak Jokowi, ya. Semoga kalian mengerti. Iya, barusan kita menyaksikan teman-teman ya. Nggak tahu juga ini video lama kenapa kok saat ini algoritmanya terdongkrak lagi sehingga tiba-tiba sering muncul di beranda media sosial kami gitu ya. Jadi ketika Abah itu menyampaikannya di depan kamera gitu, bahwa ya dia sangat menyanjung-nyanjung Jokowi gitu loh. Pak Jokowi itu dianggap orang yang ya pintar, cerdas, ya memiliki kemampuan gitu ya. Karena itulah dia memilih Pak Jokowi. Dan menurut netizen barusan ya, mudah-mudahan video ini tidak sampai ke anak-anak Abah. Karena Abah sebetulnya adalah pendukung Jokowi ya kan. Iyalah, anak-anak Abah kan sebetulnya orang-orang yang termakan hoax ya, karena cuma dua gitu loh. Kalau nggak menyebarkan hoax ya termakan hoax gitu loh. Termakan hoax oleh siapa Bang? Ya oleh Abah sendiri gitu loh, karena sebetulnya Abah itu pendukung Jokowi. Lanjut. Juga begitu.
Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia gak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Wah teman-teman, ternyata di masa lalu citra Pak Joko Widodo itu begitu baik ya di mata Pak Anies. Kalau begitu kira-kira bisa nggak ya kita bilang kalau Pak Anies juga mantan termul gitu, mantan ternak Mulyono? Nggak, bukan itu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya politik itu adalah dinamis. Politik itu sewaktu-waktu bisa berubah karena perubahan zaman, karena juga perubahan kepentingan. Jadi di dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi dan juga tidak ada teman yang abadi. Makanya kalau kita memang benar-benar memutuskan diri untuk memperhatikan politik dan terjun ke dunia politik, kita juga harus memiliki wise ya, kebijaksanaan dalam berpikir dan juga rasionalitas berpikir kita dalam politik. Karena sejatinya ya memang seperti ini, berubah. Bisa jadi mereka yang dahulunya memuji-muji pada saat ini menjadi tidak berhubungan baik seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama mengakui bahwasanya politik itu dinamis. Ketika politik itu dinamis, pikiranmu jangan statis. Dengan begitu, ketika kita menyadari apapun yang ada di masa lalu, kita menghadapinya tidaklah tantrum ya. Sekali lagi, politik itu dinamis, jangan sampai pikiranmu statis. Loh, sebetulnya ya bukan pada masa lalu saja citra Jokowi itu baik di mata Abah. Sampai sekarang pun baik gitu loh. Cuma Abah ini kan sebetulnya sedang bermain sinetron gitu loh. Karena dia mencalonkan diri sebagai presiden, ya kan, dia menggunakan teori klasik begitu ya, strategi lama yang saat ini sebetulnya sudah tidak efektif, yaitu kalau misalnya kita ingin menyingkirkan seseorang yang sedang berkuasa, maka kita harus menunjukkan kejelekan-kejelekannya. Kalau nggak ada kejelekannya, ya buat kejelekannya, karang aja kejelekannya. Jadi seolah-olah orang yang sedang berkuasa itu benar-benar jelek gitu loh, sehingga masyarakat nanti terprovokasi, sehingga masyarakat akan memilih kita ya sebagai pengganti pemimpin tersebut gitu loh. Tapi kan masalahnya itu sudah tidak efektif lagi dijalankan ya, diterapkan pada saat sekarang gitu loh. Ketika media informasi itu sudah sangat masif dan semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu nyaris bisa mengakses informasi tanpa kendala apapun gitu loh. Jadi teori-teori black campaign ya, playing victim itu udah nggak bisa dijalankan sekarang gitu loh. Intinya Abah itu adalah pendukung Jokowi dan Abah itu menganggap Jokowi itu adalah orang yang luar biasa gitu loh. Nah sekarang ketika dia menyerang lagi Jokowi ya karena memang dia ingin trending topik aja ya kan. Lanjut. Anak Abah akhirnya klarifikasi dan minta maaf. Jadi guys, ini tuh buntut dari dia menciptakan sebuah tren yang dia membanggakan bahwasanya dia bukanlah voter 02 kan seperti itu. Jadi pada akhirnya beliau menyadari konsekuensi atas tindakan pembuatan tren seperti itu. Nah ya guys, kita patut acungi jempol dan juga big respect buat saudara ini ya, saudari bukan saudara ya. Jadi beliau akhirnya menyadari bahwa tindakannya itu tidaklah harus dilakukan. Jadi ya teman-teman, di negara demokrasi seperti Indonesia kita haruslah menjunjung tinggi toleransi. Jadi pilpres sudah selesai, jadi tidak ada lagi acara kampanye-kampanyean. Jadi tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi kalau seandainya terjadi saling serang antar pendukung, itu rasanya kekanak-kanakan sekali ya. Jadi inilah waktunya dan saatnya kita sesama warga negara Indonesia bahu-membahu mengawasi pemerintahan yang berjalan seperti itu ya. So kita lepaskan dendam pilpres, jangan sampai ada lagi kaum residu pilpres. Jadi kita menyongsong masa depan gitu ya. Jadi memang jangan seperti apa ya, kita ini tidak elok juga rasanya kalau kita merasa menjadi insan dan pribadi yang paling baik dari yang baik ya. Sesungguhnya kita ini sesama manusia, sama-sama belajar. Jika kamu merasa diri kamu unggul dari yang lain, sudah semestinya kamu itu mengajari, bukan menghujat gitu ya. Jadi salam damai. Oh, ternyata yang bikin isu-isu kemarin seolah-olah pendukung 02 itu menyesal telah mendukung 02 itu ternyata
gimiknya anak abah sendiri. Waduh ya, dari sini ya kita semakin paham ya. Kalau tidak termakan hoax ya, anak-anak abah itu ya menyebarkan hoax gitu loh. Tapi sebetulnya ada 3 teman-teman ya, sifatnya anak-anak abah itu. Pertama tukang bacot yang gedabrus. Kalau ngomong itu nggak bisa dibuktikan, bisanya cuma gedabrus, menghina, mencaci gitu ya. Kemudian itu memfitnah, disuruh membuktikan nggak bisa, nggak ada buktinya. Contohnya adalah ijazah palsu. Keluar-keluar sampai 10 tahun ya bahwa ijazah Jokowi palsu. Tapi mereka nggak pernah bisa membuktikan gitu loh. Malah meminta Jokowi yang membuktikan sendiri. Lah gimana? Oh kalian yang mendalilkan kok orang lain yang disuruh membuktikan. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan ya. Gedabrus itu pertama. Kedua, termakan hoax ya. Jadi ketika ada berita bohong gitu ya. Itu mereka mudah termakan. Dan yang ketiga adalah menyebarkan hoax. Ya cuma itu 3 aja ya kan. Jadi nggak usahlah kita terlalu meladeni para anak-anak abah yang memang secara EQ itu di bawah 78 gitu. Ya, 78 itu EQ-nya simpanse ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang abah ya yang menyindir Jokowi dengan menyebut bahwa yang cepat itu adalah membangun bandara dan yang lama itu adalah membangun ibu kota ya. Sekali lagi kok Jokowi saja sih yang disindir oleh abah gitu loh. Kenapa nggak nyindir Prabowo saja bah? Takut ya. Kan sekarang presidennya Prabowo bukan Jokowi bah. Sedangkan IKN itu juga bukan proyeknya Jokowi, itu proyek negara. Jadi setelah Jokowi lengser ya Purna Bakti ya dilanjutkan oleh presiden setelahnya ya kan. Lah, lagian Anda 5 tahun menjadi gubernur Jakarta, Bah. Masa cuma bisa bangun 1 puskesmas? Ngaca dong, Bah ya, ngaca dulu sebelum menyindir orang lain. Oke, teman-teman ya. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang para anak abah yang beberapa waktu lalu banyak keluar-keluar katanya lebaran tahun ini akan memakai rompi anti peluru ya. Dari sini fix ya, sudah jelas ya sejak zaman Nabi Adam para anak abah itu memang bisanya cuma gedabrus doang ya, nggak pernah bisa membuktikan omongannya sendiri ya. Nyatanya tidak ada satupun anak abah yang pakai rompi anti peluru pada momen lebaran tahun ini. Dan tidak ada pula warung kelontong yang semula menjual sembako beralih menjual rompi anti peluru ya. Selain itu ada juga open house di rumah abah tadi ya, di bagian depan sendiri. Kemudian anak abah menyebut, lihat nih lebaran di rumah pemilik ijazah asli. Alah ya, intinya percuma lah punya ijazah asli tapi nggak bisa kerja, bisanya cuma gedabrus, nyindir orang, memfitnah orang ya kan. Kemudian apalagi? Ya termakan hoax, menyebarkan hoax, nggak berguna ijazahnya. Ya, suruh laminating aja, pajang di tembok ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.